Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jakarta Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan maintenance dan memakeover bonsai kelapa kuning yang sudah pecah daun, supaya penampilannya jauh lebih menarik, lebih enak untuk kita nikmati nantinya. Dan rencananya ke depannya semoga bonsai kelapa ini yang sudah terlanjur meninggi dan memanjang daunnya akan mengecil, teman-teman. Simak sampai selesai dan langsung saja, ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia bonsai kelapa yang sudah pecah daun, bonsai kelapa kuning yang penampilannya sedikit semrawut teman-teman ya. Boleh dibilang acak adut karena memang kurang perawatan. Dan kali ini kita akan melakukan memakeover, merawat, maintenance untuk merubah penampilannya supaya penampilannya jauh lebih baik lagi, lebih cantik lagi, dan lebih enak untuk kita pandang, kita nikmati tentunya teman-teman. Dan langsung saja kita lakukan prosesnya teman-teman semuanya ya. Kita akan membuang beberapa daun. Ini juga daunnya sudah mati, kita potong, kita bumi hanguskan daun yang sudah mati ini. Dan juga kita akan mempruning daun yang sudah tidak bagus, yang sudah tidak cantik lagi. Ada beberapa daun, 1, 2, 3 lah kurang lebih ya. Kita akan memotongnya, mempruningnya. Ini daun-daun yang rusak kena makan ulat teman-teman semuanya. Jadi ada hama ulat yang memakan, jadi penampilannya boleh dibilang apa ya, acak adut lah, berantakan. Dan kita akan lakukan maintenance, makeover sedikit penampilannya. Semoga penampilannya jauh lebih baik lagi teman-teman. Oke, setelah kita lakukan pemotongan, kita juga membersihkan ya. Jangan tinggalkan sisa-sisa pelepah di bonsai kelapa. Kalau kita tinggalkan mengering dan keras, itu akan lebih susah untuk memotongnya nanti teman-teman. Jadi usahakan kalau kita memotong, mempruning daun, sekaligus kita lakukan proses pembersihan pelepahnya. Kalau memang pelepah itu sudah tidak berfungsi dengan baik, sudah tidak digunakan lagi, alangkah baiknya kita langsung membuangnya, merapikan bonggolnya teman-teman, supaya penampilannya jauh lebih baik dan lebih cantik tentunya. Dan juga nanti akan memudahkan kita di saat kita melakukan proses penyayatan untuk membuang tapis penutup tunas. Jadi kalau ada pelepah-pelepah sisa ya teman-teman semuanya yang masih ada, itu akan sedikit mengganggu pada saat proses pembersihan atau penyayatan tapis. Tapi kalau sudah kita bersihkan, sudah kita rapikan, itu akan memudahkan kita di dalam melakukan proses penyayatan tapis penutup tunas kelapa teman-teman. Dan pastinya akan terlihat lebih rapi, lebih bersih ya teman-teman semuanya. Dan ini dia, kita akan melakukan proses penyayatan tapis seperti yang tadi saya sampaikan, sudah saya katakan tadi ya. Dengan kita lakukan proses pembersihan sisa-sisa pelepah, pembersihan bonggol, akan memudahkan kita dalam pembersihan atau penyayatan tapis penutup tunas teman-teman. Dan sampai nanti ya proses pembersihan tunas, pembersihan tapis tunas, maksudnya dari ujung pelepah sampai ke pangkal pelepah, itu akan bersih semuanya, akan memudahkan kita
karena penghalangnya itu sudah tidak ada teman-teman. Tapi kalau ada pelepah-pelepah yang mengganggu memang agak sedikit susah pada saat proses pembersihan atau penyayatan tapis penutup tunas teman-teman. Ini hati-hati ya teman-teman semuanya. Ini ada beberapa daun atau ya daun ya pelepah yang sudah kita potong. Ada 3 kalau nggak salah tadi. 3 pelepah yang sebelumnya menutupi bagian dalam tunas yang masih muda, dan kali ini kita sudah membuangnya. Itu tunas yang di bagian dalam atau pelepah daun muda yang di bagian dalam itu, di bagian pangkalnya, khususnya di bagian pangkal pelepah itu masih sangat muda, masih putih dan masih sangat rentan untuk patah teman-teman. Apalagi ini daunnya panjang lebar, sudah pecah daun ya, bebannya itu otomatis lebih bertambah, lebih berat. Jadi pada saat proses penyayatan di bagian ini membutuhkan kehati-hatian supaya pelepah bagian dalam atau tunas bagian dalam itu tidak patah teman-teman. Kita lihat semakin kita sayat bagian dalam untuk tunasnya itu semakin putih, semakin ringan, rentan untuk patah. Jadi pada saat kita melakukan proses penyayatan, pembersihan tapis penutup tunas di bagian ini membutuhkan kehati-hatian supaya tunas atau pelepah yang masih muda ini tidak sampai patah. Di daun pelepah ini masih lumayan kuat. Masih ada 1 yang masih lumayan kuat, 1, 2 ya. Ada 2 yang sebelumnya sudah kita ikat dan kita tarik ke bawah, dan 1 lagi kita juga akan melakukan hal yang sama. Alhamdulillah ada 2 pelepah yang kuat, tapi nanti kita akan jadikan penopang untuk tunas di bagian dalam supaya tunas di bagian dalam ini tidak sampai patah teman-teman. Ini kita akan melakukan penyayatan dan sistem ikat tarik teman-teman ya, seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan. Tujuannya adalah untuk membuat daun ini terkesan mekar dan akan memudahkan kita dalam proses pembersihan atau penyayatan untuk membuang tapis penutup tunas teman-teman. Ini kan boleh dibilang sudah terlanjur meninggi dan memanjang, dan perlu kita lakukan proses semacam ini untuk membuat kesan bonsai kelapa ini mekar teman-teman, lebih melebar daunnya, mekar ya. Jadi tidak terkesan meninggi dan memanjang, supaya lebih enak untuk kita nikmati dan lebih indah tentunya, dan juga akan memudahkan kita dalam proses penyayatan atau pembersihan tapis penutup tunas ke depannya teman-teman. Ini masih kita lakukan proses. Oke, kita sedikit menekuk ya, dengan hati-hati dipegang untuk bagian pangkal pelepahnya. Hati-hati jangan sampai patah ataupun melepes. Bahasa Indonesianya apa tuh? Melepes. Jadi hati-hati, kita ikat, kita tarik sampai ke bawah. Tujuannya adalah untuk membuat kesan daun kelapa ini mekar atau melebar, tidak meninggi dan tidak memanjang teman-teman. Dan ini masih fokus ke proses ini, masih kita lakukan pengikatan tetap dengan kehati-hatian. Masih ada 1 pelepah yang akan kita lakukan proses sistem sayat, ikat, kemudian tarik. Tapi untuk pelepah ini, pelepah di bagian pangkalnya itu masih sangat mudah, masih putih, jadi membutuhkan kehati-hatian teman-teman semuanya ya.
Ini untuk 3 atau 4 nih semuanya. Kita satukan menjadi satu, kita ikat pelepahnya supaya pada saat proses semacam ini ikat tarik itu pelepah tidak sampai patah. Ini kita sudah lakukan proses pengikatan di bagian pangkal pelepah. Jadi untuk semua pelepah kita ikat menjadi satu supaya menjadi satu kesatuan yang utuh, supaya lebih kuat, supaya pelepah yang di bagian dalam yang masih putih, yang masih rentan untuk patah, ini masih bisa terselamatkan ya. Pada saat melakukan sistem ini kan kita akan sedikit menarik dan sedikit menekuk ya, membuat lekukan pada daun, pada pelepah. Dan apabila tidak kita lakukan pengamanan terlebih dahulu, kita amankan ya, apabila kita tidak lakukan penyatuan semua pelepah, pada saat kita ikat dan tarik itu bisa sampai patah teman-teman. Ini masih kita lakukan proses pengikatan di pelepahnya supaya daun terkesan lebih lebar teman-teman. Tetap dengan hati-hati dan menggunakan perasaan supaya hasilnya pun sampai ke hati. Ini boleh dibilang sedikit susah ya, tetap dengan kehati-hatian, fokus supaya pelepahnya itu tidak sampai patah ya teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan setelah kita lakukan proses ini, proses demi proses ini, ke depannya yang akan kita tuju adalah tunas yang nanti tumbuh tidak meninggi dan tidak memanjang lagi, asalkan memang proses ini rutin kita lakukan. Setelah tunas tumbuh kurang lebih setelah seminggu 2 mingguan lah, dirasa sudah lumayan meninggi, langsung kita lakukan pembersihan atau penyayatan tapis penutup tunas supaya tunas yang tumbuh nantinya itu tidak meninggi dan tidak memanjang lagi teman-teman. Yang namanya hobi atau pada saat kita punya kesibukan yang lain, kadang kita abaikan ya, hobi kita terabaikan. Alhamdulillahnya itu juga tidak mati. Jadi pada saat kita punya waktu senggang, kita lakukan lagi, kita rawat lagi, dan mudah-mudahan kedepannya bonsai kelapa ini akan jauh lebih cantik lagi dengan daun mininya. Mudah-mudahan ini, sebelumnya daun sudah mini teman-teman, tapi karena kesibukan dan lain hal lain dan lain-lain lah ya, sehingga bonsai kelapa ini tidak terawat dengan baik. Tunas tumbuh terlanjur meninggi dan memanjang. Hasilnya semacam ini, walaupun masih terlihat cantik, tapi boleh dibilang masih kurang enak untuk kita nikmati tentunya teman-teman. Dan kurang lebih semacam ini teman-teman hasilnya bonsai kelapa yang sudah kita lakukan makeover. Bonsai kelapa hijau kuning ya, yang sudah pecah daun. Setelah kita makeover, hasilnya semacam ini. Kita lihat samping kanan kirinya, before dan afternya, bahwasanya yang sebelumnya berantakan dan setelahnya alhamdulillah sudah terlihat lebih rapi, lebih bersih, dan lebih enak untuk kita nikmati tentunya. Oke teman-teman semuanya, demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan. Terima kasih untuk supportnya selama ini dan dukungannya selama ini. Sekali lagi, like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan. Terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye bye.